Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngajak semuanya untuk kembali mendengarkan nasihatnya seorang ulama tentang bagaimana kita ini melihat ya, kemahabesaran dan kemahamampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maha besar dan maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sini coba saya mau ngajak merenung dikit, tidak usah banyak-banyak, dikit saja. Tidak usah banyak-banyak ya, dikit saja. Nanti kalau banyak-banyak tambah pinter. Ya, dikit saja, tidak usah banyak-banyak, merenung. Sebentar saja kita merenungkan. Air yang ada di jagat raya ini jumlahnya sama atau berkurang? Di bumi ini loh, airnya sama atau berkurang? Sama ya. Mau diminum, mau dibuang, mau disimpan, itu air jumlahnya nggak pernah kurang. Betul? Ya, air jumlahnya nggak pernah kurang. Satu itu. Yang kedua, nafas nih, udara yang masuk. Kalau masuk namanya apa? Oksigen. Udara ini ya, hawanya namanya oksigen. Nanti kalau kita keluarkan namanya udah berbeda, betul? Ya. Tapi yang kita keluarkan berbeda ini ketemu lagi dengan yang ada, nanti juga dirubah jadi oksigen. Masya Allah. Pertanyaannya, oksigen ini yang ada ini kita perlu manggil, nyari atau datang sendiri yang di sini loh? Datang sendiri. Oksigen, enggak toh ya? Ini kan enggak ada rasanya. Keluar, masuk, betul ya? Tidak ada rasanya. Air, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sistem yang dahsyat ini? Air nggak bisa keluar meninggalkan bumi. Judulnya air mau melarikan diri dari bumi. Wah, bosen nyawang menungso. Airnya udah bosen lihat kita, airnya pergi ke langit. Cus. Sampai di langit airnya ditahan. Berhenti. Menurut airnya berhenti, membeku. Jadi apa dia? Awan, betul ya? Nah, awan kemudian dibawa sama angin, pergi kamu, ya, nggak boleh tinggal di sini. Dibawa sama angin atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gara-gara dia itu tadi sok sama kita itu airnya, ya nggak mau sama kita, sama Allah disuruh pindah ke tempat yang jauh, minggir sana ke sana. Air yang tadinya di Solo, di Pasar Kliwon naik ke atas. Dibawa sama angin pindah ke Sukoharjo. Ya, diturunkan di Sukoharjo. Biar kenalan dulu sama warga Sukoharjo, nanti balik juga ke Solo. Kan begitu ya. Ini lihat nih, caranya Allah Ta'ala membuat air itu naik, kemudian airnya gak boleh pergi, tetap ada di muka bumi. Kalau airnya diminum manusia, manusianya is dead. Manusianya is dead, sedo, tewas, wafat, gugur, meninggal, masuk mati juga enak ya. Pindah ke alam barzah manusianya, di tubuhnya masih ada air enggak? Masih. Dikubur, airnya diambil siapa? Tanah. Diambil sama bumi. Setelah itu meresap ke dalam, ya nanti mengalir, ada yang diambil akar, dijadikan bahan untuk dia tumbuh jadi tumbuhan dan lain sebagainya. Allah yang maha luar biasa itu, kira-kira kalau mau ngasih rezeki jenengan itu mudah atau susah? Mudah ya. Jadi seharusnya kita tentang rezeki ini nyantai atau perlu bingung? Nyantai atau perlu bingung? Seharusnya. Nyantai, tapi nyatanya pakai bingung. Nggak perlu lagi pakai bingung. Bingung urusan rezeki. Nah, ikhwani rahimakumullah, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu dalam salah satu nasihatnya, wasi'ul mashhad fi maulakum subhanahu wa ta'ala fal ata' yati minhu ala kubril himmah wa sughriha wajuduhu faid wa lahu makhsusun bi ahad watlubu minhu matlabal akabir
wajhat nafsak akhasil akhas li'annahu ta'ala ma yanzuru illa hammal abad bi ayyi syai'in hu. Kata beliau radhiyallahu anhu, Habib Ahmad bin Umar bin Smith, seorang ulama yang sudah wafat lebih dari 150 tahun yang lalu kurang lebih. Beliau mengatakan, pandanglah Tuhanmu yang maha ngurusi kamu itu dengan pandangan bahwasannya Allah itu maha besar, maha kuasa, maha mampu, maha memberi, maha baik, maha dermawan, ya maha bisa. Maha bisa. Fal ata'iyati minhu, karena Allah akan memberi karunia pada hambanya sesuai besarnya semangat kita minta sama Allah Ta'ala. Nah, kalau kita tahu Allahnya maha besar, maha kaya, maha mampu, maha kuat, maha baik dan lain sebagainya, kita kan mintanya ya semangat tuh ya. Misal kita punya teman, kok teman kita itu baiknya luar biasa, duitnya itu nggak ada titiknya itu ya, nolnya nggak mandek-mandek, saking banyaknya duitnya. Nah, terus maha baik luar biasa dan dekat sekali sama kita. Kita kalau mau minta kan nggak sungkan-sungkan tuh, karena nggak bakal kurang duitnya, betul ya? Yes, itu omah kono ki nggak aku, ya. Itu di showroom ada mobil 10, tolong borongkan buat saya. Ya temennya ngakak, Masya Allah gitu. Kamu percaya saya mau kasih kamu semua itu? Oh percaya, walau mau awakmu kok. Kamu orangnya baik banget dan masa kamu nggak mau ngasih saya? Konco kecil itu. Ya teman dari kecil. Karena dipandang begitu oleh kawannya, diakui kekayaannya, kebaikannya, maka temannya tadi juga akan nyoh. Betul kan ya? Tapi yang lain mungkin nyawang, apa dikei yo? Apa gak kakean? Akhirnya mintanya sedikit. Saya minta permen sak dus. Ya, itu permen sak dus. Dapatnya permen sak dus, 1 dus. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha semuanya. Maka kalau minta sama Allah jangan ngukur sesuai kemampuanmu, tapi mintalah pada Allah Ta'ala sesuai kemampuannya Allah. Kalau minta sama Allah jangan melihat ya kecilnya keinginanmu, tapi lihatlah maha besarnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha mampu memberi yang besar. Ya, jangan lihat pelitmu, tapi lihatlah dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah maha dermawan. Karena Allah akan ngasih seperti itu, sesuai besarnya semangat. Jadi misalnya kalau mau bangun rumah, pengen bangun rumah buat jamu 1000 tamu, mestinya mintanya rumah ukurannya 100 meter atau 10.000 meter. Kan gitu ya, buat tamu banyak ya, mestinya mikir rumahnya ya gede pol gitu ya, sealun-alun. Minta rumah sealun-alun. Buat apa? Jamu 1000 tamu. Pengen jamu 1000 tamu. Mintanya besar. Nah kita sama Allah Ta'ala ya begitu. Mintalah yang besar, makanya semangatnya dijadikan besar. Jangan semangat hanya untuk dirinya sendiri. Saya pengen ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Orang tua saya, kakak saya, adik saya, teman saya, sahabat saya, tetangga saya, sepupu saya. Sak donya yang besar. Nah kalau semangatnya besar, nanti Allah ngasihnya juga besar. Tadi kalau semangatnya kecil, udah sepeda ontel nggak apa-apa, Bib, cukup. Ya sentuh sepeda ontel, dapatnya itu. Karena semangatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau niatnya untuk menyenangkan orang banyak, ya untuk hal-hal yang baik yang sangat banyak, Allah akan memberi sesuai dengan apa yang ada dalam hati hambanya tersebut. Dan ketahuilah sesungguhnya wajuduhu faid, karunia Allah itu selalu tercurahkan. Karunia Allah selalu tercurahkan, tidak khusus untuk seseorang. Ya, Allah kalau ngasih itu ini untuk dia saja enggak. Kalau dia bisa dapat, kamu juga bisa dapat. Kalau dia bisa kaya, kamu juga insya Allah bisa kaya. Kalau dia bisa dapat rumah yang besar, kamu insya Allah juga bisa dapat rumah yang besar. Ini kalau urusan dunia. Kalau dia bisa jadi wali, kamu juga bisa jadi wali. Jangan bilang dosaku banyak. Dosaku
banyak, aku sering maksiat. Nah kalau udah jadi wali kan nanti nggak maksiat lagi, betul kan ya? Makanya ketika kita melihat diri kita banyak dosa, kotor, mintanya jangan nanggung, ya Allah jadikan aku walimu. Jangan mintanya, ya Allah udah masuk neraka, ya asal di pinggir-pinggir nggak apa-apa. Yojo, pinggirannya neraka itu kan ngerinya luar biasa. Allahumma ajirna minan naris salimin. Jadikan selamat dari api neraka ya Allah. Kalau kita melihat, sebagaimana urusan dunia tadi, kita melihat kita ini kecil, gak mampu tapi mintanya besar, maka urusan akhirat lebih wajib kita minta seperti itu. Diri kita banyak dosa, diri kita kotor, minta sama Allah agar jadi walinya Allah. Jangan nanggung. Jangan mengatakan, oh gak bisa, Tuhannya kamu atau Allah. Kan Tuhannya Allah, bukan kita. Ya Allah tuh terserah mau ngangkat siapapun jadi walinya, gak lihat statusnya. Asal kita minta sama Allah nanti diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wajhad nafsaka akhassal khasas. Ya, jadikanlah dirimu tuh kamu lihat, aku ini orang yang paling kotor, paling hina. Jadi jangan ada kesombongan, syaratnya itu. Jangan sombong. Aku kotor, jelek, ya, tapi aku pengen jadi wali. Aku kotor, jelek, tapi aku pengen jadi orang yang luar biasa. Nah, nanti akan dapat. Tadi ada yang nanya sama saya, Habib, saya ini masih banyak dosa di WA gitu. Ya saya kok senjapi WA satu-satu kan, ya enggak tahu rampungnya kapan ya. Baru saya riset 1800 belum kebuka, saya riset itu udah muncul ratusan lagi belum kebuka. Ya begitu terus. Nah ini kalau saya jawab satu buat pribadinya kan ya rugi saya. Rugi apa? Rugi jempol ini, rugi. Tapi kalau dijawab begini kan manfaat buat orang banyak, yang nanya dapat pahala juga lebih banyak. Saya ini banyak dosa, tobat, kumatnya banyak. Tobat telat, kumat lanjut gitu. Ya, jadi tobatnya itu telat. Nanti kumat telat tobat ini ya. Ujung-ujungnya tobat. Saya itu kumat lagi gitu. Apakah doa saya masih didengar sama Allah Ta'ala? Wah ini termasuk yang tertipu oleh bisikan setan. Setan mesti bisiki, dosamu kebanyakan. Jadi doamu gak akan didengarkan. Wah, lawang bojomu sak ruwet-ruwete awakmu tetep dirungokno kok. Betul. Ibu-ibu ini kalau lagi marah sama suaminya, marah pol ya. Terus suaminya ngomong, "Di, maafkan aku, Di." Gitu ya. Lumer, tapi ya mesti kan gaya didik gitu ya. Melengos gitu ya. Gengsi. Tapi kan lumer. Allah maha ya, pemaaf, maha pengampun, maha baik, maha dermawan. Jadi jangan pernah ada judulnya dosa membuat kita nggak mau dekat sama Allah Ta'ala. Makanya Allah bilang fafirru ilallah, bukan fafirru minallah. Allah nggak pernah bilang larilah tinggalkan Allah, nggak ada. Larilah kejar aku, kejar Allah. Suruh lari ngejar Allah. Banyak dosa, ya lari ngejar Allah dengan minta ampun. Sadar dosanya banyak ya. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, astagfirullah, ya Rabb, astagfirullah. Dosa saya banyak, tapi pengen punya rumah ya Allah. Itu malaikat ya ngakak ya. Ketawa malaikatnya, oh pinter ya. Ya pinter ngerayu Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan enggak? Kalau kamu yakin dikabulkan, selama doamu itu baik ya dikabulkan. Doa itu selama enggak jelek ya, Allah akan terima. Dalilnya Bib. Ya, dalilnya. Wong nyata-nyata iblis yang jelas dilaknat aja minta dikasih kok. Apalagi kamu yang punya kemaksiatan. Kita yang punya kemaksiatan. Namanya manusia itu ya begini, ada jeleknya, ada baiknya. Tapi memang betul.
maksiat itu bisa menghambat terkabulnya doa. Doanya sudah diterima, cairnya seret. Paham ya? Cairnya seret. Ini kenapa cairnya seret? Cairnya seret karena maksiatnya masih banyak. Diistighfari, nanti jadi cepat. Disolawati, nanti jadi cepat. Nah, Allah Ta'ala tidak melihat kemampuanmu berusaha. Yang dilihat Allah Ta'ala semangatmu untuk meminta. Ya, usaha-usaha, tapi sak mentok-mentoknya manusia usaha itu bisanya apa tuh? Tidak bisa apa-apa. Tapi semangatmu untuk meminta itu yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup saya akan kasih contoh yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semua yang sudah saya uraikan tadi. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Masih? Mesti ya mikir, yang mana Habib gitu ya. Masih yang mana gitu ya. Nabi Sulaiman kan kisahnya banyaknya luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam itu raja atau bukan raja? Raja. Ayahnya Nabi Sulaiman itu raja atau bukan raja? Raja. Kerajaannya Nabi Sulaiman dan ayahnya itu besar atau kecil? Besar. Tapi Nabi Sulaiman mintanya apa? Ya Allah, beri aku kerajaan, kekuasaan yang setelah itu tidak ada seorang pun yang boleh punya kerajaan dan kekuasaan seperti punya aku. Saya mau nanya, itu berarti mintanya besar atau super besar? Super besar. Oh, Nabi saja mintanya segede itu. Kenapa? Semangatnya besar. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memindah tahta Balqis, Nabi Sulaiman itu bisa pergi naik kendaraan namanya angin. Betul ya? Punya kendaraan namanya angin. Tapi ketika memindah tahta Balqis, Nabi Sulaiman ditawari sama Ifrit, jin yang sangat kuat, saya akan pindahkan tahta Balqis selama waktumu pengajian. Kurang lebih 1 jam 2 jam Nabi Sulaiman kalau ngajar, menurut tafsir seperti itu. Jadi jarak kurang lebih 500 kilo itu akan kami berangkat terus balik ke sini bawa singgasana Balqis butuh waktu kurang lebih 2 jam. Nabi Sulaiman nggak puas, kesuwen. Di zaman itu loh ya, belum ada pesawat. Terlampau lama. Muridnya Nabi Sulaiman ngomong, pejamkan matamu, nanti kalau dibuka udah nyampe. Nyampe. Mintanya nggak mau yang kecil, mintanya yang besar. Besar, cepat. Semangatnya begitu. Nabi Muhammad SAW mintanya ampunan untuk yang taat atau ampunan untuk seluruh umat? Seluruh umat. Betul kan ya? Syafaat hanya untuk dirinya atau syafaat untuk seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam Al-Qur'an yang sekarang ini urusan ya kelihatannya sederhana. Tidak masuk akal, gak mungkin bisa menghasilkan, tetapi ternyata itu menggerakkan. Ya, menggerakkan dengan izin Allah Ta'ala Nabi Sulaiman untuk memenuhi permintaannya, yaitu ucapan salah satu semut ya kepada masyarakatnya, cepat minggir. Itu Nabi Sulaiman masih di atas jauh ya. Semutnya ada di mana? Jadi semutnya ada di Semanggi ya, pasukannya Nabi Sulaiman ada di Sukoharjo gitu. Jauh atau dekat? Jauh. Wong di kaki bukit sama di atas bukit. Itu semutnya udah ngomong. Ya kalau udah deket percuma kan yang ngomong toh ya. Ngapain deket ngomong? Ya mesti keinjak. Tapi tim pengintainya semut ini tahu ada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat. Maka ngasih tahu masyarakatnya, segera kembali ke liang masing-masing. Selamatkan diri kalian. Jangan sampai nanti diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Berarti bala tentara Nabi Sulaiman itu banyak atau sedikit? Banyak. Kemudian jalannya teratur atau enggak teratur? Teratur. Baris gitu. Rapi.
Nabi Sulaiman jauh, semut gak mungkin kedengeran, mencedak gak kerungu kok. Semut di lepekmu, di cangkirmu ada semut, semutnya ngomong, denger kita? Enggak. Ini semutnya jauh, tapi karena semutnya semangatnya pengen menyelamatkan kaumnya, semangatnya pengen menyelamatkan semut banyak, maksud orang banyak ya. Ya salah ngomong nanti saya. Semangatnya pengen menyelamatkan semut yang jumlahnya sangat banyak, sama Allah Ta'ala disampaikan niatannya tadi, suaranya itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Paham ya? Disampaikan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hasilnya Nabi Sulaiman alaihissalam nyuruh pasukannya berhenti. Sambil mesem Nabi Sulaiman. Senyum. Semut ini kok ya semangatnya luar biasa. Nah seandainya kita tuh minta sama Allah Ta'ala dengan semangat seperti semangatnya semut, kabul. Dapatnya juga banyak. Gak masuk akal jadi masuk akal. Gak mungkin jadi mungkin. Kenapa? Karena sudah minta langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin.